Seleksi kompetensi P3K. Maaf atas nama kita, Anda tidak lolos seleksi CASN tahun 2023. Kemudian lakukan pengisian daftar hidup dan juga jangan lupa diunduh dulu untuk buku petunjuk atau buku pengisian. Kabar gembira bagi kita semuanya bahwa saat ini sudah mulai secara resmi pengumuman kelulusan P3K 2023. Di sini teman-teman sudah bisa mengecek pada portal instansi maupun juga kita melihat untuk migrasinya melalui sscasnbkn.go.id. Pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimanakah cara mengeceknya, kemudian akan memberikan contoh yang lulus P3K 2023 dan contoh tidak lulus P3K 2023 serta langkah selanjutnya seperti apa, dan juga daftar daerah yang sudah pengumuman kelulusan itu di mana saja. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita lanjutkan untuk cara mengecek kelulusan dan juga contoh lulus dan juga tidak lulusnya, perlu kita beritahukan bahwa berdasarkan dari siaran pers BKN terbaru bahwa di sini memang sudah diupdate hasil kelulusan P3K 2023. Berdasarkan dari siaran pers ini, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori tenaga kesehatan dan juga P3K tenaga teknis, ini kalian sudah bisa mengecek kelulusannya. Jadi yang sudah pengumuman untuk saat ini baru P3K tenaga teknis dan juga P3K tenaga kesehatan, yang nanti silahkan teman-teman cek, yaitu untuk daerah yang sudah pengumuman ini daerah ini. Kemudian untuk P3K guru ini adalah pengumuman kelulusan sepertinya masih ditunda. Nah ini seperti yang kita cek ya di bagian ini. Untuk hasil seleksi P3K guru ini sedang berlangsung proses pengolahan nilai. Selanjutnya nanti akan disampaikan maksimal tanggal 22 Desember 2023. Bagi teman-teman P3K tenaga teknis maupun juga kesehatan, ini kalian cek dulu sebelum login ke akun SSCASN apakah teman-teman itu berada di daerah yang pada hasil seleksi ini sudah diumumkan ataukah belum ya. Nah inilah untuk daftar daerah yang sudah pengumuman kelulusan. Ini adalah untuk yang P3K kesehatan. Nah silahkan cek apakah teman-teman masuk dalam daerah ini. Kalau misalkan sudah masuk di daerah ini, berarti sudah pengumuman, bisa mengecek kelulusannya di SSCASN. Kemudian yang P3K tenaga teknis itu adalah yang di sini. Silahkan dicek untuk daerah-daerahnya apakah sudah pengumuman ataukah belum. Merupakan hasil rekapitulasi laporan kepada BKN untuk daftar daerah yang sudah melakukan pengumuman teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini sudah mengecek ya, yaitu daftar daerah yang sudah masuk ataukah belum, maka di sini coba kita cek. Nanti kita akan berikan contoh ya, yaitu kita masuk di sscsnbkn.go.id. Dan selanjutnya kita klik saya mengerti, kemudian SSCASN kita klik masuk teman-teman. Selanjutnya di sini kita masuk dengan cara memasukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Setelah teman-teman login ke akunnya, maka bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi itu nanti akan berbeda dengan yang tidak lulus seleksi. Sebagai contohnya adalah yang seperti ini. Ketika saya melakukan pengecekan yaitu jam 20.39, maka ketika kita login ke akun SSCASN akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Yang atas adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Kemudian yang bawahnya, nah ini teman, jadi pengumuman kelulusan P3K 2023 itu adalah yang ada pada bagian bawah ini, yaitu seleksi kompetensi P3K. Nah untuk hasil pertama, inilah contoh yang tidak lulus seleksi P3K 2023. Seleksi kompetensi P3K. Maaf atas nama kita, Anda tidak lolos seleksi CASN tahun 2023. Kalau misalkan teman-teman ketika login ke akun SSCASN ini ada tampilan seperti ini, berarti teman-teman tidak lolos seleksi P3K 2023. Langkah selanjutnya ketika kita tidak lolos seleksi P3K 2023 apa? Langkah selanjutnya ya kita nggak ada langkah selanjutnya, ya kita belajar lagi, bersabar dan bersiap untuk menyongsong ikut seleksi P3K di tahun 2024 nanti ya. Inilah untuk contoh yang tidak lulus P3K 2023 dan langkah selanjutnya jika tidak lulus P3K 2023. Kemudian yang kedua, contoh untuk yang lulus seleksi P3K 2023 itu kira-kira seperti apa? Dan contoh untuk yang lulus seleksi P3K 2023 ini adalah contohnya seperti ini. Yang atas adalah di sini seleksi administrasi. Nah, yang bawah ini adalah yang menunjukkan kita lulus seleksi P3K 2023, itulah yang seperti ini. Nah, ini adalah seleksi kompetensi P3K. Selamat atas nama kita, Anda lulus seleksi P3K tahun 2023.
Jadi ada ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup ya. Nah, bagi teman-teman yang lulus seleksi P3K seperti ini, maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ya kita nanti mengikuti pemberkasan atau mengisi daftar riwayat hidup. Untuk tutorialnya sudah saya sematkan di kartu video ini dan juga di deskripsi. Silakan nanti teman bisa cek. Nah, selanjutnya di sini akan diterapkan disampaikan ini ya, yaitu silakan memantau jadwal kan. Nah, kemudian di sini kita pantau jadwal. Untuk jadwalnya ini adalah kan seperti ini. Jadi setelah pengumuman kelulusan ini kan tanggal 15 ini ya. Ini maksimal yang tadi teman-teman untuk daftar daerah yang sudah pengumuman ini. Kemudian nanti untuk pengisian daerah P3K ini adalah mulai dari tanggal 16 Desember 2023. Nah, mulai tanggal 16 Desember 2023 ini teman-teman sudah bisa melakukan pengisian DRH NI P3K untuk yang sudah pengumuman. Nah, di tanggal 16 Desember 2023 ini nanti sampai dengan tanggal 14 Januari 2024. Nah, di tanggal 16 Desember ini nanti teman-teman ketika login ke akun SSCASN, maka di bagian bawahnya ucapan selamat Anda lulus akan ada tambahan yang seperti ini. Ini sebagai contohnya, yaitu selamat atas nama kita Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal. Nah, di bawahnya ini sudah masuk ya. Karena di sini kita sudah masuk di jadwal pengisian DRH, maka link yang di SSCASN ini akan berubah menjadi seperti ini. Yaitu apakah Anda yang melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan juga berkasan CASN, maka di sini teman-teman silahkan pilih iya. Kemudian lakukan pengisian daftar riwayat hidup dan juga jangan lupa diunduh dulu untuk buku petunjuk atau buku pengisian DRH NI P3K. Nah, selengkapnya tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini ataupun juga pada yaitu di deskripsi ya teman-teman. Tentunya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi P3K baik itu guru, nakes maupun teknis nanti sama. Ini kita mengacu yaitu pada pengumuman di portal instansinya masing-masing. Nah, setelah teman-teman lulus seleksi P3K seperti ini di bagian pengumuman instansi itu kan ada link grup Telegram ataupun juga WhatsApp kan. Silakan teman-teman bergabung ke sana. Kemudian nanti untuk saling bertukar pendapat dan juga ada informasi apapun dari instansi itu akan disampaikan di sana. Oke, kita coba contoh cek ya. Kita ambil saja contoh untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini teman-teman silahkan cek di bagian pengumuman. Maka di sini ada informasi penting apa saja yang nanti harus disiapkan. Di sini diinformasikan bahwa bagi teman-teman yang lulus seleksi kompetensi, langkah berikutnya melakukan pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN. Jadwalnya adalah mulai dari tanggal 16 Desember nanti. Kemudian kelengkapan dokumen yang harus disiapkan ini adalah diantaranya seperti ini, yaitu pas foto terbaru, pakaian formalnya ini ditentukan, silahkan teman-teman disesuaikan. Kemudian scan bukan foto ya, yaitu scan ijazah asli, kemudian scan DRH. Ini adalah nanti kita unduh setelah melakukan pengisian DRH di SSCASN. Kemudian kita berikan materai. Kemudian scan surat pernyataan 5 poin dan tentunya ini akan berbeda dengan 5 poin yang dulu kita upload ya ketika dulu melakukan pendaftaran. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian ini kita scan dalam bentuk asli teman-teman. Dan di sini sudah ditentukan untuk peruntukannya ini adalah sebagai persyaratan pengangkatan P3K Pemprov teknis Pemprov Jatim misalkan. Tertanggal ini adalah setelah pengumuman. Kemudian surat scan yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani, inilah keperluannya juga sama. Kemudian tertanggal juga setelah pengumuman. Kemudian ada ketentuan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ini nomornya bagaimana, tanggalnya seperti apa. Ini teman-teman harus cek yaitu di portal pengumuman instansi masing-masing. Termasuk juga untuk penulisan nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani kan ditulis semua ya. Nanti kita sekat dengan tanda garis miring. Kemudian ada scan yaitu surat keterangan bebas nafsa. Kemudian di sini ada ketentuannya yang harus dipenuhi. Kemudian foto ini dan scan seluruh dokumen asli berwarna ya. Kemudian berkas dan seterusnya. Ini silakan teman-teman cermati pengumuman di portal instansinya masing-masing. Dan juga di sini ada grup Telegram. Ini silahkan teman-teman bergabung. Tentunya di sini yang bergabung itu adalah peserta yang dinyatakan lulus seleksi di Pemprov Jatim ya. Tentunya masing-masing instansi nanti grupnya beda-beda, silahkan bergabung. Dan kalau misalkan kita nggak punya kepentingan di sana, ini nggak bergabung ya. Oke, itu teman-teman, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang lulus seleksi.
dan semoga sukses pemberkasannya sampai menerima SK. Bagi teman-teman yang belum lulus, bersabar, semoga di tahun depan ini menjadi rezeki kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.